Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Boleh katakan bersama saudara. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Saat ini, Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Seragi shalom. Ini minggu pertama di bulan Desember, sekaligus juga bulan terakhir di tahun 2023. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita pada Tuhan Yesus. Saya percaya dari bulan yang lalu, bulan November, sudah Tuhan berkati kita sampai hari ini saudara. Ini saatnya kita akan mengembalikan atau mempersembahkan persepuluhan kita sebagai cinta dan syukur dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kita terpaksa atau kebiasaan aja, tapi sebagai cinta kita kepada Tuhan Yesus. Jika Bapak Ibu memberikan lewat transfer atau lewat QR Code yang ada nomor rekening yang saudara bisa transferkan. Jika ada Bapak Ibu yang mau memberikan hari ini, yang belum punya amplop, boleh angkat tangannya. Biarkan kami untuk melayani saudara memberikan amplop. Boleh angkat tangan yang belum punya amplop, saudara. Ada yang belum punya amplop? Oke. Sudah semua, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengembalikan atau mempersembahkan persepuluhan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bacakan bersama-sama dengan pernyataan iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Ikutin yang ada di layar. Pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini saya mempersembahkan persepuluhan sebagai salah satu cara saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Sebab itu aku percaya pada tahun bangkit dan pemenang ini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya akan berdoa buat saudara untuk mengembalikan persepuluhan hari. Mari tundukkan kepala, terima kasih Tuhan. Untuk kami bersyukur buat hari ini, buat penyertaan-Mu sepanjang bulan yang lalu sampai saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur dan cinta kami kepada Tuhan Yesus, kami persembahkan persepuluhan kami kepadamu. Kami bawa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bawa ke depan, ada kotak-kotak di samping kiri kanan saudara-saudara. Dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh
ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya 1 menit bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Di waktu kita naikkan pujian ini, waktu Tuhan hadir, Roh Tuhan hadir, maka Dia akan menggantikan, menginsyafkan segala sesuatu yang ada di dalam saudara. Saya ingat ketika 2023 dimulai, saya adalah orang yang keras tengkuk, saudara, yang gak bisa dikoreksi sedikit pun, saudara. Itu membuat saya sulit mengalami promosi demi promosi. Gak bisa dipercayakan berkat yang lebih besar, kapasitas yang lebih besar. Di tahun 2023 banyak hal saya belajar di tempat ini, Bapak Ibu. Dan waktu saya izinkan Roh Kudus hadir, saudara, Dia berkuasa lebih banyak, saudara. Saya mendapatkan banyak sekali koreksi yang tentunya nyakitin hati saya, saudara. Saya komplain sama Tuhan berkali-kali. Saya ngomong sama istri saya, ngapain harus ngalamin proses kayak gini. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, masuk tahun Desember tahun 2023, di akhir tahun, saudara, Tuhan kasih lihat, inilah kenapa kamu saya proses betul-betul di tahun 2023. Waktu hadirat Tuhan datang, saudara izinkan Tuhan masuk dalam hidup saudara. Mau lewat pujian, mau lewat penyembahan, dengan waktu saudara pribadi dengan Tuhan. Perbanyak waktu saudara dengan hadirat Tuhan, baca Alkitab, renungkan kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi, saudara. Dia pasti mengubahkan saudara dan saya. Waktu saudara diubahkan, ada kapasitas yang lebih besar yang Tuhan percaya, saudara. Saya undang setiap kita naikkan pujian ini tidak dengan lagunya ini bagus juga ya. Enggak gitu, saudara. Kita mulai naikkan karena kita mau kasih hati kita, kesiapan hati kita hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan, sehidangan dengan Tuhan. Biar Tuhan ubahkan hidup saudara. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau taruh bagi Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu, saudara. Kita naikkan sekali lagi pujian ini, Bapak Ibu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Amin. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, Tuhan, aku rindu. Yes. Tuhan, aku siap. Katakan dengan hati, saudara. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari sambil berdiri dengan sungguh katakan, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Katakan saudara, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Oh, rindukan saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ku rindukan
saat ini. Mari sekali lagi katakan, kami rindukan Tuhan, rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita mengawali bulan Desember, ini bulan terakhir di tahun ini. Saya percaya semua yang di sini mengasihi Tuhan. Dan saat ini saudara sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya juga hari ini saudara mengharapkan sesuatu yang luar biasa, yang spesial dari Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Seperti lagu ini katakan, ku rindukan Kau hadir di sini. Saya percaya kita semua merindukan Dia hadir di sini di tengah-tengah kita. Kalau bukan karena Yesus, perkumpulan ini tidak pernah ada, saudara. Kalau bukan karena kasih-Nya, kita tidak ada di sini. Saya mengajak kita semua mengawali bulan Desember, bulan yang luar biasa. Bulan di mana kita mengingat kebaikan Tuhan bagi kita melalui kelahiran Yesus. Lakukan sesuatu yang berbeda, saudara. Nyatakan isi hatimu buat Tuhan sekarang. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Siapa yang ingin diurapi, katakan sekali lagi sama-sama. Ku rindukan Kau hadir di Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Yes Jesus, we need you, we want you. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi katakan pada Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini. kami ingin Kau hadir di sini tengah-tengah kami Tuhan. Ini Demonstrasikan Tuhan. manifestasikan kuasa kami saat ini Tuhan. Lawan setiap daripada kami. Kami ingin Kau Tuhan tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Sekali lagi saat ini. Saat ini Yesus. Yes. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah lengah terhadap hidup kami. Dari Januari hingga November, Engkau tidak pernah gagal atas kami, tidak pernah lengah. Bahkan saat kami lengah Tuhan, Engkau setia bagi kami. Walaupun kami tidak setia, Engkau setia. Engkau menyediakan hidangan di meja kami. Engkau membuat kami tertawa. Engkau membuat kami tidur nyenyak. Engkau menjagai kesehatan kami. Engkau menjagai suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Engkau menjagai pekerjaan, usaha, bisnis kami, pelayanan dan sekolah kami. Engkau menjagai semuanya dengan detail dan teliti Tuhan. Tidak ada yang pernah terlepas dari pengamatan-Mu. Bahkan saat kami tidur sekalipun Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau menyediakan berkat-Mu bagi kami Tuhan saat kami terlelap. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur. Terus hati kami menaikkan syukur pada Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan cara-Mu yang ajaib. Nyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu. Bukan karena kami sebagai manusia, tapi karena Roh Allah itu berkarya di tengah-tengah kami. Roh-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya minta main musik bisa nemenin saya ya. Yuk. Puji Tuhan, welcome Desember ya.
Ini bulan kita merayakan Natal. Amin. Masuk Natal, kemarin yang saya khotbah yang berapa minggu yang lalu kan bersukacitalah, masih ingat kan ya? Bersukacitalah. Nah, sekarang bersukacitalah. Orang bersukacita, apalagi masuk bulan Desember, harus kelihatan sukacitanya. Lihat kanan kirinya sekali lagi Bapak Ibu, pastikan yang di samping kanan kirimu itu bersukacita loh ya. Kalau masih ada yang kelihatan gak sukacita, senggol dikit supaya sukacita ya. Di sini ada Tuhan Yesus bersama kita. Harusnya kalau kita dekat, nempel sama hadirat Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada sukacita. Amin. Nah, ya, bulan ini kita masuk bulan Desember, tentu saja semua dari kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya, memperingati ya kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember. Nah, bulan Desember ini saudara ada beberapa agenda di gereja, saya sampaikan sekali lagi. Jadi nanti tanggal 24 kita akan ada perayaan Natal pukul 5 sore di tempat ini. Hari Minggu tapi ibadah paginya tidak ada, ibadahnya diganti dengan malam Natal jam 5 sore ya. Bapak Ibu bisa ingat, dicatat ya, supaya nanti nggak datang pagi. Paginya tidak ada ibadah tempat ini, diganti dengan pukul 5 sore, hari Minggu tanggal 24. Lalu tanggal 25 ibadah Natal pukul 10 pagi tanggal 25. Tanggal 31 juga ibadah akhir tahun di tempat ini hari Minggu itu pukul 10 pagi ya. Jadi mungkin bisa sesuaikan dengan agenda Bapak Ibu Saudara. Nah, karena kita masuk bulan Desember, bulan Natal, saya akan sampaikan ya berkat-berkat pesan Tuhan yang berhubungan dengan kelahiran Kristus ya saudara. Saudara, sekarang ini banyak paham-paham baru. Banyak ya orang-orang mungkin di medsos saudara sudah baca, ada orang mempertanyakan kenapa kita harus memperingati Natal. Bukankah itu tidak ada di Alkitab? Bukankah itu tidak alkitabiah? Bahkan ada yang menulis bahwa kebudayaan Natal itu penyelenggaraannya itu bukan kebudayaan Kristen yang sebenarnya. Katanya itu berasal dari budaya-budaya lain, bahkan ada yang bilang budaya pagan ya, paganisme. Saudara, sebelum saudara memutuskan, Pak saya gak mau merayakan Natal. Sebelum memutuskan demikian, saya mau kasih tahu kepada saudara bagaimana pandangan gereja kita terhadap perayaan Natal. Saudara, kemarin kita ada berkat dari pesan untuk bulan ini dari Gembala Sidang kita, Pastor Niko. Dan saya akan sampaikan hari ini buat kita juga semua, pesan-pesan tersebut buat kita semua. Dan salah satunya adalah mengenai Natal, ya, kelahiran Kristus, memperingati kelahiran Kristus. Nah, pesan Natal, tema pesan Natal untuk bulan ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini untuk GBI ya, GBI Gatsu. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan kembali ke tadi, bolehkah Pak kita mengingat kelahiran Yesus, kita memperingati, kita merayakannya Pak. Kita bersuka cita. Kita mungkin sekarang sedang siap-siap Pak, saya mau merayakan Natal bersama keluarga, saya mau ngundang teman-teman, ngundang keluarga, saya ingin memperingati kelahiran Yesus. Saudara, pandangan dari gereja kita GBI memandang bahwa merayakan Natal itu adalah hal yang alkitabiah. Masa Pak? Iya, ayatnya di mana Pak? 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, waktu Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius dikatakan, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan bangkit, dan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud kelahirannya, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Injil yang Paulus beritakan bicara bukan hanya tentang kebangkitan Kristus, tapi juga tentang kelahiran. Jadi di dalam kelahiran Kristus saat kita memperingati, kita juga membagikan tentang Kristus. Inti ceritanya pokoknya adalah Kristus. Jadi waktu kita memperingati Natal di gereja ini, ataupun di rumahnya Bapak Ibu Saudara, ataupun dengan teman-teman dimanapun, fokusnya adalah Kristus. Selama itu dilakukan saudara, itu alkitabiah. Selama Kristus diberitakan, itu alkitabiah. Selama saudara melihat masuk ke mall, melihat orang menyanyi lagu Gloria in
excelsis Deo. Itu Kristus diberitakan. Ya kan? Dari pulau dan benua, saudara dengar diberitakan. Mungkin ada beberapa hal lah yang nggak terlalu relevan ya dengan Kristus. Mungkin ada beberapa lagu-lagu yang sangat familiar dengan kita, tapi ternyata nggak ada kisah tentang Kristus di dalamnya. Ya mungkin saudara boleh batasin, tapi sekali lagi, merayakan Natal adalah momen di mana kasih Kristus itu bisa dibagikan. Saudara bisa berbicara tentang Kristus, saudara bisa berbicara tentang kasih, bicara tentang kelahiran Yesus. Dan di situ juga pasti saya percaya ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus bekerja. Jadi kalau hari ini ada yang membatasi saudara untuk merayakan kelahiran Kristus, saudara, apa jawab saudara? Nggak setuju ya? Saudara tahu kegerakan ini sedang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri ada suatu gerakan yang semakin hari semakin tujuannya adalah membuat agar perayaan memperingati Natal itu semakin hari semakin menjadi samar-samar, semakin dikaburkan. Tapi sekali lagi saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, inti dari semuanya ini adalah apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan fokus pada Kristus. Saudara mungkin ada acara Natal di kantor, acara Natal di keluarga, acara Natal di rumah, mungkin di warga. Fokusnya sama Kristus. Nah, saudara, yuk kita sekarang masuk ke dalam pesan Tuhan yang selanjutnya. Waktu Kristus datang ke dunia, itu ada dua kelompok. Waktu Yesus lahir ada dua kelompok yang menjumpai Yesus. Yang pertama adalah gembala. Gembala yang ketemu, yang malaikat ketemu dengan gembala, malaikat beritakan kepada para gembala. Dan yang kedua adalah orang Majus. Dua kelompok ini menandakan apa? Mewakili apa? Yang pertama, para gembala mewakili orang-orang yang sederhana, mewakili orang-orang yang mungkin secara sosialnya sederhana, sosial ekonominya juga mungkin sederhana. Dan mereka juga mewakili orang-orang Yahudi. Itu adalah gambaran gembala-gembala di padang. Dan yang kedua, orang-orang Majus yang mencari Yesus, lalu datang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur yang sering kita dengar. Orang Majus dari timur katanya. Kalau dalam bahasa Inggris katanya 3 kings, 3 raja. Padahal di Alkitab nggak pernah disebut ada 3. Ya, hati-hati. Nanti mungkin di tanggal 24, 25 saya sampaikan. Kenapa kok sampai ada 3 kings? Kenapa ada 3 wise men? 3 orang bijaksana. Di Alkitab nggak pernah disebut ada 3. Nah, inilah budaya dan firman Tuhan bercampur. Dikatakan dalam firman Tuhan orang Majus dari timur itu menggambarkan, mewakili orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang di luar Yahudi. Mewakili orang-orang yang mungkin secara status, sosial, ekonomi, kepandaian berbeda, lebih tinggi. Dan dalam dua gambaran ini, kelahiran Yesus itu menggambarkan bahwa kelahiran Yesus diwakili oleh para gembala dan orang Majus itu menggambarkan bahwa kelahiran Yesus adalah untuk semua saudara. Dan itulah kabar gembiranya, kabar sukacitanya. Untuk bukan hanya orang Yahudi, tapi untuk saudara dan saya juga. Nah, kita baca Lukas 2 ayat 8-14 sekarang. Ya. Nah, sudah ada di layar ya, 3, 2, 1. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat. Kisah Natal ini saudara selama bulan Desember ini kita akan dengar lagi. Supaya apa? Supaya hari-hari ini semua paham-paham dunia, semua budaya-budaya dunia yang sedang membuat kisah kelahiran Yesus dan keajaiban kelahiran Yesus yang sebenarnya itu saudara,
yang mulai kabur, sekarang buat anak-anak Tuhan itu harus diteguhkan lagi. Seperti tadi saya bilang, 3 kings, 3 raja itu gak ada, 3 wise men gak ada. Dan banyak hal yang lain lagi. Nanti mungkin kita akan bahas dalam minggu-minggu berikutnya, atau mungkin pada saat Natal kita akan bahas malam Natal. Dan saudara, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat? Pertanyaannya, ada apa dengan manusia? Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya, ini semua saudara. Gak ada satupun yang tidak. Dan upah dosa ialah maut. Dikatakan di dalam Roma 3:23 dan Roma 6:23. Nah, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, upahnya itu maut. Maut itu neraka kekal. Dan karena Allah yang menciptakan manusia sangat mengasihi manusia, yaitu saudara dan saya, Allah itu gak rela manusia itu dihukum. Karena itu di Yohanes 3:16 ayat yang sudah sering kita dengar dikatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasarnya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Bukan cuma dibilang karena besar kasih Allah. Bukan. Karena sangat besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu atas saudara dan saya. Supaya kita itu beroleh hidup yang kekal. Makanya gak ada cara lain. Yesus harus turun ke dunia. Nah saudara, itulah kisah yang memulai awal kenapa Yesus harus turun ke dunia. Kalau ada orang nanya, sekarang saudara tahu, kalau kita lihat di video-video yang beredar di sosial media, banyak sekali namanya forum-forum perdebatan ya. Perdebatan antar keyakinan, antar agama. Ya, forum-forum yang berusaha melemahkan keyakinan saudara dan saya. Bahkan dikatakan demikian, kenapa Yesus harus lahir? Kalau memang Allah itu berkuasa menyelamatkan manusia, kenapa enggak dari sorga aja dia perintahkan? Dia perintahkan untuk manusia diselamatkan. Mudah kan buat Allah? Kenapa Yesus harus turun? Harus jadi manusia? Nah saudara, nanti di akhir sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, saya akan sampaikan sedikit tentang hal itu. Nah, beberapa pesan Natal dari Gembala Sidang kita, Pastor Niko, yaitu dalam hari-hari ini saudara, kita perlu setelah kita membaca ayat ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, kita lakukan saudara. Ada 5 hal dari peristiwa kelahiran Yesus yang harus kita ingat sepanjang hari-hari Natal ini saudara, hari-hari di bulan Desember ini. Yang pertama saudara, menghormati hadirat Allah. Di Lukas 2 ayat 9 tadi yang kita baca, dikatakan, lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ini menunjukkan hadirat Tuhan. Waktu Tuhan hadir, ada di hadapan Tuhan saat itu. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dan mereka menjadi takut. Malaikat Tuhan itu menjadi takut. Saudara, kelahiran Yesus adalah inisiatifnya Allah. Keselamatan kita itu adalah inisiatifnya Allah kalau saudara lihat. Ya. Karena itu Allah menyatakan dirinya. Kemuliaan Tuhan mendatangi manusia. Dan Tuhan ingin hadiratnya tinggal dalam hidup manusia. Tuhan ingin dari desain semula, Tuhan ingin dia selalu bisa bersama dengan saudara dan saya. Tidak seperti kejadian pada waktu gembala ini. Pada waktu gembala melihat hadirat Tuhan, melihat kemuliaan surga, mereka ketakutan. Saudara tahu sekarang kemuliaan surga itu ada di mana? Hadirat Tuhan ada di mana? Bapak ibu saudara, tempat ini. Pegang dada masing-masing. Inilah hadirat Tuhan. Di sini loh hadirat Tuhan sekarang. Roh Allah ada di mana Bapak Ibu? Di sini. Hadirat Tuhan itu ada di sini. Seringkali kita berpikir hadirat Tuhan ada di mimbar, di sini. Tapi fakta yang sebenarnya hadirat Tuhan ada dalam hidup setiap daripada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sedemikian dekatnya Allah dalam hidup kita. Setelah Yesus menebus kita, saudara dan saya percaya akan kemurahannya, akan pengorbanannya. Roh Allah ditaruhkan dalam hidup kita. Hadirat itu di sini. Karena itu yang pertama, hormati hadirat Allah. Hari-hari ini saudara hormati hadirat Allah, yaitu yang ada dalam hidupmu.
Gimana Pak saya menghormati? Saat engkau melangkah keluar dari gedung ini saudara, berjalan, engkau mungkin nanti makan siang, hadirat Allah ada di mana? Di hidupmu. Nanti Pak saya sore mau jalan ke rumah teman, hadirat Allah ada di mana? Ada bersama engkau di rumah temanmu. Besok Pak waktu saya kerja di kantor, hadirat Allah di mana? Ada bersama engkau di kantor. Bukan ketinggalan di gereja di sini. Di sini kosong besok saudara. Tapi hadirat Allah menyertai engkau 24 jam. Enggak pernah meninggalkan engkau. Karena itu hormati hadirat Allah yang selalu bersama engkau dan setia buat engkau. Begitulah cara Allah menjagai saudara dan saya. Di perjalanan. Nanti mungkin liburan Desember. Hadirat Allah, mungkin ada yang liburan naik pesawat. Hadirat Allah ada di ketinggian. Kesaksian saya saudara. Saya pernah diskusi dengan Tuhan waktu saya berada di ketinggian 30.000 feet. Sedang penerbangan saya waktu itu dari Malaysia ke Bangkok. Saya cuma bilang begini sama Tuhan waktu itu. Dalam hati. Tuhan, kalau engkau memang bisa mendengar suaraku dari ketinggian segini. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2006. Saya masih ingat tahunnya. Maaf. Iya, 2006. Benar, 2006. Saya sedang menghadapi pergumulan. Saya ngobrol sama Tuhan. Karena saya ingin tahu, Tuhan engkau dengar gak suaraku? Engkau beserta aku gak di sini? Jangan-jangan saya di sini, Tuhan di sana. Waktu saya ngobrol dalam hati, pesawat itu sedang naik, saya sedang naik Thai Airways waktu itu. Bukan Garuda, Thai Airways dari Malaysia ke Bangkok. Lalu di situ ada namanya door prize gitu kan ya. Dapat tiket gratis pulang balik Malaysia Bangkok. Kuala Lumpur Bangkok. Buat satu penumpang saja. Penumpangnya waktu itu sekitar mungkin hampir 300 orang satu pesawat. Lalu saya bilang sama Tuhan waktu di pesawat, Tuhan kalau memang engkau dengar aku bicara di sini, engkau ada dalam hidupku, engkau ada di sini, engkau pasti dengar yang aku mau ini. Saya gak mau ngomong, bahkan saya bilang begini, aku gak mau bicara dengan mulut, nanti ada yang dengar. Aku mau bicara dalam hati, kalau engkau ada dalam hatiku. Aku mau dapat door prize itu. Saya tidur. Saudara tahu waktu saya tidur, tiba-tiba tengah perjalanan itu masih di atas, nyala lampu dinyalakan, lalu diumumkan siapa yang dapat hadiahnya. Yang dapat hadiahnya ternyata nomor sekian, yaitu Mister, disebut nama saya. Saya tidur, itu loh. Kalau Tuhan mau berkati saudara gak melakukan apa-apa, saudara tidur, tiba-tiba Tuhan yang bekerja perkenanannya atas saudara. Bukankah firman Tuhan bilang, dia memberkati engkau saat engkau tidur. Makanya tidur terus saja Pak, di gereja saya tidur, kantor saya tidur, kerjaan, sekolah saya tidur Pak, supaya diberkati. Enggak begitu Bapak Ibu ya. Tapi waktu engkau tahu hadirat Tuhan dalam engkau percayakan hidupmu di dalam hadirat Tuhan. Dan tiba-tiba waktu diumumkan dia bilang samping saya yang bangunin saya enggak bangun. Mister, kenapa? Itu namamu. Saudara tahu waktu saya dengar, namaku kenapa? Sebut datang itu, pilotnya sama si pramugarinya, diserahkan dalam bentuk kotak. Hadiahnya, saya suruh berdiri, dilihat semua tepuk tangan. Tapi saudara tahu yang terjadi dengan saya saat itu, hadirat Tuhan melawat saya nangis di pesawat. Tuhan bicara sama saya, kemanapun kau pergi, aku gak pernah ninggalin kau. Dan saya percaya itu sama dengan saudara hari ini. Kemanapun kau pergi, dia gak pernah meninggalkan engkau. Mau saudara ada di gunung, saudara ada di ketinggian pesawat, saudara ada di tengah laut, dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Hormati hadirat Tuhan, hargai yang ada di tengah sini saudara. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Sekali lagi katakan, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Daud katakan di Mazmur 16 ayat 11. Kenapa kita perlu peka sama hadirat Tuhan, ada terus sama hadirat Tuhan?
Karena dikatakan di hadirat Tuhan, yaitu di hadapanmu. Hadirat itu dalam bahasanya adalah hadapan. Di hadapan Tuhan itu di hadirat saudara. Ada sukacita berlimpah. Kalau saudara ingin sukacita terus, saudara ingin selalu bersukacita, kuncinya di hadirat Tuhan. Mazmur 16 ayat 11. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kejar terus hadirat Tuhan, hargai terus. Kemanapun saudara pergi, saudara ingat, dia ada sama saudara. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau menginjil. Nomor 2 ya, memberitakan kabar baik atau menginjil. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Nah, ini kabar gembira, kabar sukacita. Karena itu kalau hari ini ada orang bilang jangan memperingati kelahiran Yesus. Ini bertentangan dengan ini saudara. Karena apa? Ini kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa Yahudi, tapi semuanya. Termasuk yang ada di Pondok Gede. Jadi kalau sekarang jangan merayakan. Kita diam aja di rumah. Gak penting. Hati-hati. Jangan-jangan kita sedang melawan firman Tuhan. Justru pada hari-hari ini kita semua harus memberitakan kelahiran Yesus. Memberitakan tentang Yesus. Bahkan kepada orang-orang mungkin di tempat yang ada sekeliling saudara. Kantor boleh, tempat bekerja. Kalau ada Natalan di kantor, bikinlah, ikutlah. Ini kesempatannya saudara bersaksi. Mungkin di warga, perkumpulan warga, bikinlah. Kesempatan saudara bersaksi. Ini tugas utama orang percaya, Matius 28, amanat agung. Tugas utama saudara dan saya ini amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa murid. Tapi begini saudara, kita gak bisa memuridkan kalau kita gak dimuridkan. Hanya orang-orang, hanya murid yang bisa memuridkan. Oh jadi gimana Pak? Ya kita harus belajar jadi murid. Gimana Pak jadi murid? Di gereja ini juga ada kalau saudara mau menjadi murid bersama-sama belajar. Ada gembala-gembala Saudara juga bisa ikut Bible study. Di gereja ini ada Bible study. Saudara bisa ikut mungkin kelas-kelas yang lain. Atau kalau di bapak-bapak seru banget itu. Ada bapak-bapak. Saling berbagi firman, semangat. Saya diberkati dengan kesaksian-kesaksian bapak-bapak itu. Waktu membagikan kesaksiannya luar biasa. Bagaimana manifestasi iman. Manifestasi dari kasih. Manifestasi dari kehidupan. Berserah kepada Yesus itu seperti apa. Banyak dibagikan dan itu menguatkan, saling menguatkan. Saling memuridkan, dimuridkan. Disitulah kita belajar untuk memuridkan dan dimuridkan. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu kalau kita itu ngakunya ada dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus. Itu aja kuncinya. Kalau saudara ngakunya, oh Kristus ada dalam aku kok, aku ada dalam dia. Sederhana, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Baca firman, kalau kita gak tahu, firman ini komplit. Jelasin bagaimana Kristus itu hidup. Amin. Mau menjadi murid? Mau dimuridkan dan memuridkan? Itu tugasnya kita. Ingatkan kanan kirimu, tugasmu. Memuridkan dan dimuridkan. Tugas kamu itu amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa murid. Mau? Teman-teman musik mau ya? Sip. Sudah kan memuridkan dimuridkan? Amin. Amin. Atau insya. Bercanda. Saya kalau sama Bang Panda nih banyak bercandanya. Ya. Tapi ada sedikit seriusnya gue. Oke ya. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Nah ini, malaikat bala tentara surga katakan kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Saudara, ini bicara tentang apa ayat ini? Ini bicara tentang apapun tindakan dan keputusan yang Bapak Ibu Saudara ambil hari-hari ini. Fokuskan pada kemuliaan Yesus. Amin. Mau? Tujuan saudara hidup apa sebetulnya? Tujuan kita hidup apa? Tujuan kita hidup adalah
memuliakan Yesus, memuliakan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Jadi pastikan pilihan hidup yang Bapak Ibu punya hari ini, yang kita ambil adalah membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Pilihan hidup banyak. Sejak kita bangun pagi kita punya banyak pilihan. Hari ini saya mau pergi kemana? Oh, saya ada tawaran kerjaan di sini. Oh, saya ada tawaran bisnis di sini. Oh, saya harus milih sekolah ini. Buat tahun depan harus ke sini. Tapi kalau waktu kita mengambil keputusan, kita mulai fokus Yesus. Pimpin saya, tolong saya, supaya saya hidup menyenangkan hatimu. Pimpin saya mengambil keputusan-keputusan yang ilahi untuk memuliakan namamu. Saudara akan dipakai Tuhan. Firman Tuhan katakan sebab seringkali keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Jadi karena itu kita harus berdoa, kita harus peka. Kita harus berkomunikasi dengan hadirat Allah yang ada di sini. Supaya bukan daging yang kontrol kita. Kalau saudara ingin ditinggikan, belajar dari Yesus. Ia adalah Allah sendiri. Tapi ia turun mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi manusia. Dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau saudara lihat di Filipi 2 ayat 7. Karena Yesus merendahkan dirinya sampai rendah banget. Sampai rendah. Disitulah Tuhan angkat dia naik. Diberikan pada Yesus nama di atas segala nama. Karena Yesus adalah contoh yang sempurna. Seseorang yang sangat tinggi, sangat berkuasa, sangat powerful. Merendahkan dirinya sehingga Tuhan angkat dia naik. Kalau saudara mau dipromosikan Tuhan, saudara kuncinya apa? Rendah hati. Rendah hati itu gampang ngomongnya. Melakukannya susah. Perlu banyak pengorbanan. Rendah hati sama istri, sama suami itu juga gak mudah. Rendah hati sama teman kerja gak mudah. Rendah hati sama keluarga, orang tua gak mudah. Tapi kalau ada roh Allah dalam hidup saudara, ada hadirat Allah, saudara peka, saudara pasti bisa. Ya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau saudara mau seperti Kristus, saudara pasti bisa. Katakan amin. Yang keempat, membawa damai bagi dunia. Kristus adalah Raja Damai. Jadi jelas tujuannya Yesus datang itu mbak damai. Dan damai sejahtera di bumi di Lukas 2 ayat 14. Nah saudara, jelas sebagai anak Tuhan kita harus mbak damai. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang mbak damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau mereka gak mbak damai disebut anak-anak. Saudara yang bilang loh ya, saya gak ngomong. Nah kalau saudara, setiap saudara, pokoknya setiap saya ada, jangan gini saudara. Setiap saudara datang bubar tuh perkumpulan. Setiap saudara datang berantem itu di situ kan. Ya kan, setiap saudara datang rugi tuh tempat. Setiap saudara datang udahlah, hancur lah itu semua. Saudara bertentangan dong dengan Matius 5 ayat 9. Dikatakan Matius 5 ayat 9. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang mbak damai. Jadi kalau misi kita mbak damai, baru itu anak Allah. Tapi kalau misi kita mbak perselisihan, mbak perdebatan. Orang berantem, grup A sama grup B jadi berantem gara-gara kita. Tadinya baik-baik aja, begitu kita datang jadi panas suasananya gitu kan. Itu bukan anak Allah. Nah, membawa damai. Nah ini katakan Yesus katakan demikian. Ini tentang damai ya. Pak, damai yang sebenarnya seperti apa? Yohanes 14 ayat 27 katakan, aku tinggalkan kepadamu damai sejahtera. Waktu Yesus mau naik ke surga. Dikatakan, tapi damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Nah kalau begini saya aksen Jawanya keluar. Ngomongnya Jawa, yang Jawa ngerti kan. Ada yang bilang gitu, Pak Roy kadang-kadang kalau ngomongnya kok beletak-beletok gitu kan. Ya memang saya aslinya Surabaya Pak. Kadang-kadang keluar Surabayanya. Jadi Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan gak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi caranya gimana caranya? Caranya saudara, kembali ke tadi, intimasi dengan Tuhan, hadirat Tuhan. Ada di sini, damai sejahteranya saudara itu ada di sini, di dalam. Bukan di luar. Contohnya gini, ada orang punya masalah. Dia pusing banget punya masalah, dia gak bisa nyelesain. Mungkin masalah pekerjaan, masalah bisnis, atau masalah hutang gitu kan ya. Wah ini masalah hutang ini, hari-hari ini saya dengar kabar agak seru ya. Katanya pinjol itu, besarnya pinjaman pinjol di Indonesia ini sekarang besar sekali. Total berapa? 225 triliun ya. Lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Berarti banyak orang ikut pinjol memang.
Dan saya kemarin lihat ada satu video yang lucu, pinjol. Saudara, ini lucu banget. Karena ada orang saudara, mungkin ini kliennya pinjol. Dia taruh HP-nya, mungkin dia ngambil 2 atau 3 pinjol dari beberapa tempat. Dia taruh HP-nya, HP yang ini sama yang ini jajar. Jadi dia tagih pinjol, yang ini juga nagih pinjol. Dia biarin mereka ngomong, bayangin saudara. Lucu kan? Ada videonya, saya lihat. Jadi ini pada berantem nih. Para penagih pinjol menagih yang ini menagih yang ini. Berantem dia. Jadi kliennya yang pinter nih, kliennya nonton ketawa-ketawa gitu. Dia bilang, saya nagih bapak, kenapa bapak nagih saya katanya. Dia nggak tahu dia sedang ngomong sama penagih, yang ini ngomong sama penagih. Saya bisa datang ke rumah bapak, loh saya juga bisa katanya. Coba bingung kan, sesama penagih pinjol saling menagih saudara. Punya masalah hutang, nggak ngerti jalan keluarnya. Wah saya mau cari healingnya kemana? Pergi ke pantai, keluar duit. Pergi nyewa tempat atau karaoke, keluar duit. Bahkan godaannya semakin banyak di situ saudara. Saudara pergi ke tempat-tempat tambah banyak godaannya. Saudara, Tuhan bersediakan di sini. Damai sejahtera saudara bukan yang dari luar. Damai sejahtera yang Tuhan kasih yang berbeda itu adalah yang dari Roh Allah yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Ini yang gak bisa dipahamin dunia. Jadi waktu ada seseorang nanya, ayo healing yuk supaya lu relax damai. Saudara bilang, enggak gue udah damai. Kenapa? Ada di sini Tuhan Allah. Dia bilang tenang, jangan takut. Oh ya Tuhan aku tenang, aku gak takut. Saudara gak perlu cari yang lain, gak perlu cari yang mahal-mahal. Gak perlu terus makan banyak, ngabisin duit. Tuhan gak mau bikin saudara boros. Bahkan Tuhan tuh mau nolong saudara supaya saudara gak boros gitu loh. Amin. Damai sejahtera itu saudara membawa damai bagi dunia. Damai sejahtera saudara yang di dalam ini waktu keluar. Itu waktu saudara ngomong sama orang akan merasakan ada damai. Itulah yang terpancar keluar. Damai sejahtera itu bukan saudara dapat dari luar, lalu saudara kembalikan keluar. Bukan. Tapi apa yang dalam saudara waktu saya ngomong kepada Bang Fatih akan merasakan adem ya. Ngomong dengan Pak Roy kok bisa adem, aku bisa tenang gitu ya. Bener gak kalau ngomong dengan saya jadi adem gak? Adem banget katanya. Karena di depan mimbar. Itu kan, on the spot, direkam video gitu kan ya. Nah, saudara, yang kelima, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini di firman Tuhan Yesaya 48 ayat 18-19 katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18-19. Ini firman Tuhan katakan, kalau kita taat sama firman Tuhan, kita akan menjadi orang berkenan. Keselamatan kita ini dimulai dengan firman. Waktu Allah berfirman kepada Maria, dan Maria di Matius 1 ayat 38 katakan, sebenarnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dalam bahasa Inggrisnya thy word, yaitu menurut firmanmu. Yesus jadi karena firman. Allah menciptakan alam semesta dari firman. Ibrani 11 ayat 3 katakan, semua yang kita lihat sekarang ini diciptakan Allah dari firman. Dari tidak ada menjadi ada. Ibrani 11 ayat 3 katakan demikian. Dan firman di Yohanes juga katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yaitu Yesus. Menjadi orang berkenan kepada Tuhan itu adalah orang yang taat kepada firman. Karena segala sesuatu yang baik ini lahir dari firman. Nah saya akan cerita sedikit habis ini mengenai firman. Saudara, banyak anak-anak Tuhan ingin mengalami terobosan dalam hidupnya. Ingin mengalami promosi dalam hidupnya. Saudara saya percaya setiap daripada kita akan mengalami promosi. Tahun depan gembala sidang kita, Pastor Niko katakan tahun depan adalah tahun bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan bersinar. Setiap daripada kita yang mendapat rema dari firman ini, kita akan percaya bahwa kita tahun depan akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara dan saya akan mengalami promosi. Tapi saudara, ada orang mau kepingin promosi dan dia berusaha untuk promosi, tapi dia gak tahu caranya. Mau ngalamin terobosan tapi gak tahu caranya. Nah saya ceritakan sedikit. Tadi kita bicara tentang firman saudara.
Yohanes 1 ayat 14 katakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus itu lahir dari firman. Begini saudara, saudara tahu bahwa Allah di muka bumi ini, Allah memberikan prinsip, yaitu segala sesuatu dimulai dari benih. Bumi dan segenap isinya diciptakan Tuhan dari firman. Maka berfirman Allah, maka bumi ada. Amin. Nah, kita sering mendengar dalam firman Tuhan, firman itu sering diumpamakan sebagai benih. Ingat ceritanya, benih yang ditabur di tanah yang subur, tanah berbatu, tanah yang tandus, atau tanah yang berduri. Firman itu sering diumpamakan sebagai benih. Dan saudara tahu, seorang wanita pada saat menerima benih dari seorang pria akan mengandung dan melahirkan anak. Itu reproduksi yang normal. Dan Allah untuk rencana keselamatan yang melibatkan manusia, Allah juga menggunakan proses yang sama, melibatkan manusia. Karena Allah telah menyerahkan bumi ini kepada manusia. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, kuasai bumi, taklukkan bumi. Waktu Allah delegasikan pada manusia, Allah gak mau langkain itu loh. Waktu Tuhan kasih itu sama saudara dan saya, Allah gak mau ngambil itu. Ini sedikit akan menjelaskan kenapa Yesus harus lahir menjadi manusia. Nah di sini ya saudara, akan saya jelaskan sedikit. Lebih lengkapnya tanggal 24. Jadi waktu Kejadian 1:26, kuasai bumi, taklukkan. Seperti seseorang memberikan mandat delegasi. Ini gak pernah dicabut sama Tuhan. Jadi semua yang ada di muka bumi ini harus melalui proses, manusialah penguasanya. Sayangnya manusia kasih kepada iblis. Waktu jatuh dalam dosa. Jadi iblis ikut campur, ngerusak. Nah, keselamatan yang Tuhan rencanakan itu juga melalui manusia, karena itu prosesnya melalui manusia. Karena manusialah yang berdosa dan manusia yang harus pulihkan. Karena itu harus dilakukan pemulihan terhadap manusia. Dan karena itu Allah harus berfirman. Waktu Allah berfirman pada manusia, yaitu kepada Maria. Allah menaruhkan lagi benih firman melalui Maria. Dan Maria katakan di Matius 1 ayat 38, Lukas 1 ayat 38. Sebenarnya aku ini hamba Tuhan, maka jadilah kepadaku seperti firman-Mu, thy word, perkataanmu. Dan disitulah mulai konsepsi terjadi saudara. Benih tadi mulai tumbuh. Nah saudara tahu prinsip ini? Prinsipnya adalah, kita lihat dari lahir baru dulu. Kelahiran barunya saudara dan saya, kalau di kitab Petrus, 1 Petrus 1:23 katakan, kita akan dilahirkan kembali. Amin. Kita semua dilahirkan kembali kan, waktu percaya bertobat kan. Nah, dikatakan di 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lihat ini, firman Allah adalah benih. Firman Allah juga katakan ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah benih di dalam hidup setiap daripada kita. Semua hal baik, semua hal yang saudara tuai sekarang yang baik daripada Allah, itu adalah tuaian karena benih firman Allah yang tertabur dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Saudara ngalamin hal baik dari Tuhan, hal yang luar biasa. Nah, saya ngalamin mujizat Pak, saya ngalamin pertolongan Tuhan. Saudara bersuka cita, tapi saudara tahu itu semua adalah karena benih firman Allah yang masuk dalam hidup saudara dan bertumbuh. Bertumbuhnya gimana Pak? Waktu saudara sedang berdoa, saudara sedang nyiramin itu. Waktu saudara sedang berdoa terhadap benih firman Allah yang bertumbuh dalam hidup saudara. Berdoa, Tuhan saya ingin lulus. Firman Tuhan katakan, asalkan engkau percaya, aku percaya Tuhan. Benih firman Allah katakan, percaya saja, aku percaya Tuhan, aku berusaha. Firman Tuhan katakan, rajin, engkau harus rajin. Aku rajin Tuhan. Aku berdoa. Waktu saudara berdoa, benih firman Allah itu saudara siramin. Dan kuasa Allah bekerja. Dan itu membuat benih itu bertumbuh. Dan akhirnya saudara menuai. Tapi ada orang yang gak pernah biarkan firman Allah masuk dalam hidupnya. Dia tolak semua firman Allah. Dia gak percaya firman Allah. Dia malas baca firman. Pokoknya aku mau instan. Lalu saudara mulai berdoa. Saudara berdoa kepada tanah yang tandus. Karena apa? Gak ada firman Allahnya. Dan akhirnya waktu berdoa gak ada jawaban. Marah, kesel sama Tuhan. Karena apa? Sebetulnya karena kita sendiri gak pernah membiarkan benih itu tertanam dalam hidup kita. Semua hal baik
yang diberikan, yang terjadi di pihak Allah dalam hidup kita, saudara, itu dimulai dari benih, yaitu firman Allah dalam hidup saudara dan saya. Karena itu di bulan ini, saudara, pesan Tuhan, mari saudara renungkan firman Tuhan banyak-banyak. Biarkan benih itu masuk dalam hidup Anda. Sempatkan baca firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu benih. Waktu firman Tuhan itu masuk dalam hidup saudara dan saudara terima, disitulah konsepsi terjadi. Disitulah mujizat, titik mulainya terjadi, mujizat itu mulai terjadi. Dan saudara doakan, doakan. Kalau saudara percaya promosi dari Tuhan, saudara doakan dari sekarang. Jangan berhenti berdoa. Saya undang Imam Musik Pujian untuk maju ke depan. Banyak orang keliru mencoba mendoakan agar keajaiban terjadi. Doa itu penting, tapi pertumbuhan tidak akan terjadi. Benih itu tidak akan terjadi kalau tidak akan ditanamkan. Benih harus dibiarkan tertanam, harus diinvestasikan, yaitu firman Allah. Dan hari ini waktu saudara mendengar firman Allah, saya percaya ini adalah benih yang masuk dalam kehidupan setiap daripada kita. Waktu kita percaya bahwa Tuhan tahun depan akan membawa kita menjadi bangkit dan bersinar, menjadi terang, maka itu adalah benih saudara yang masuk dalam hidup saudara. Dan saudara percaya, saudara tangkap, dan saudara doakan. Percayalah, Tuhan akan menolong dan mengangkat saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup saudara. Itu firman Tuhan. Jadikan itu benih dalam hidup saudara. Tuhan gak pernah merancang yang jahat. Rancangannya adalah hari depan yang, masa depan yang gilang gemilang dalam hidup saudara. Jadikan itu benih. Doakan setiap hari. Perkatakan dengan iman. Dan engkau akan menuai. Engkau akan menuai saudara. Engkau akan mengalami lebih daripada yang pernah engkau alami sebelumnya. Amin, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan dengan Kristus sendiri. Dikatakan dalam firman Tuhan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu kita melakukan perjamuan kudus, saudara, ingat firman Tuhan katakan ini peringatan akan Yesus. Dan firman Tuhan juga katakan, jangan lakukan tanpa kita mengakui tubuh dan darah Tuhan. Mengakui itu gimana, Pak? Akui bahwa darah Yesus menyucikanmu. Pengorbanannya bagimu sempurna. Dan tubuh Yesus yang dihancurkan, diremukkan, itu menyembuhkan engkau dan segala penyakitmu. Kalau engkau rindu mujizat terjadi dalam hidupmu, saudara, mulailah dengan benih yang hari ini tertanam dalam hidupmu. Benih firman dan doakan. Hari-hari ini banyaklah berdoa. Mengakhiri tahun ini banyaklah berdoa. Supaya nanti saatnya dan tidak lama lagi engkau akan menuai, saudara. Engkau akan menuai. Yes, Jesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di
dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari siapkan hati kita semua saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada di antara kita yang masih menyimpan hal mungkin dosa atau hubungan saudara dengan Tuhan, mungkin merasa ada sesuatu yang mengganjal belum beres. Saudara datang sama Tuhan, Dia setia. Dia tidak menghakimi engkau. Dia sangat mengasihi engkau. Itulah prinsip yang penting kita pahami. Dia sangat mengasihi engkau. Dia tidak mau menghakimi engkau. Datang sama Tuhan bilang, Tuhan ini aku. Yesus ini aku. Ampuni aku. Dan percaya bahwa Dia telah mengampuni semuanya. Hidupmu, masa lalumu ditinggalkan, dilupakan sama Dia saat engkau mengaku. Dan Dia akan membimbing engkau masuk dalam kehidupan yang penuh masa depan bersama Dia. Rohnya yang ada dalam hidupmu akan selalu menuntun engkau. Jika engkau rindu perkara-perkara ini terjadi, nyatakan sama Tuhan sekarang. Masuk dalam perjamuan kudus dengan kuasa tubuh dan darahnya. Akui darah Kristus yang menebus, menyucikan kita. Tubuhnya yang diremukkan supaya hari ini kita beroleh kesembuhan yang sempurna. Punya tubuh jasmani yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Percaya, percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Berkati setiap daripada kami, urapi, layakkan setiap daripada kami anak-anak-Mu tempat ini. Supaya dengan perjamuan kudus ini Tuhan, persekutuan dengan Engkau Tuhan, hidup kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan dibagikan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari bersama katakan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, Darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya.
Saudara, mari bersama-sama kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan, diremukkan bagi saudara dan saya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dan kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dan kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, naikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Terima kasih. haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Saat ini saya mau berdoa buat mungkin ada Bapak Ibu Saudara mengalami kelemahan tubuh. Saudara sedang merasa lemah atau bahkan merasa sakit. Saudara, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Percaya, percaya, percaya. Engkau telah makan tubuh Yesus. Ada kuasa kesembuhan bekerja dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbelenggu mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan finansialmu, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan menolong engkau, melawat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kuasanya, mujizatnya melawat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari lebih lagi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman, perkataan Tuhan yang keluar dan masuk ke dalam telinga dan hati kami Tuhan. Dan biarlah kami mau merespon ini itu dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan. Terima kasih juga Tuhan untuk makanan sehidangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami begitu kagum atas perbuatan tangan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah kami beri dengan sikap hati yang besar, yang baik dan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Seperti tadi sudah didoakan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dapat diberikan melalui scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Atau juga boleh melalui kantong-kantong yang sudah disebarkan. Bapak Ibu Saudara, selamat memberi dan selamat menyaksikan LPG News untuk kegiatan kita. Tuhan memberkati. Shalom, Natal is coming. Tidak terasa, kita sudah ada di bulan Desember dan juga penghujung tahun 2023. Gimana nih? Udah pada siap belum kue Natal dan baju barunya? Bersama saya Revan, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Ayo, kami himbau saudara bisa mengikuti kegiatan doa. Ada 2 kegiatan doa nih di gereja kita, GBI LPG. Berikut informasinya. Saudara dan teman-teman semua, selama bulan Desember, Bible Study dan ibadah YDJ yang Disciple of Jesus diliburkan. Untuk info, saudara bisa menghubungi call center dan Kak Sarah sebagai koordinator YDJ. Untuk info Natal gereja kita akan mengadakan perayaan hari Natal di hari Minggu tanggal 24 Desember. Hanya 1 kali ibadah ya, pukul 5 sore. Ingat lagi, hanya 1 kali ibadah. Pukul berapa? Pukul 5 sore betul. Di hari Minggu pada tanggal 24 Desember. Lalu di Senin, tanggal 25 Desember, kita juga mengadakan ibadah Natal pukul 10 pagi. Mari kita beribadah di ibadah Natal. Lalu untuk ibadah Tahun Baru, kita mengadakannya di hari Minggu tanggal 31 Desember pukul 10 pagi. Ibadah ini juga hanya dilaksanakan 1 kali ibadah. Ayo mulai catat tanggalnya ya. Pastikan saudara tidak ketinggalan info ibadah Natal dan ibadah Tahun Baru gereja kita LPG Ministry. Pelayanan pastoral. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani baptisan, penyerahan anak, doa pelepasan, doa pengurapan tempat usaha atau rumah, atau bahkan pelayanan sekolah, hubungi kami di call center LPG Ministry tanpa dipungut biaya alias gratis. Saudara juga bisa loh follow media sosial kami, YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya. Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan, mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo, jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo hubungi Kak Berry. Ini juga info yang luar biasa. Bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja, kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau Junior Church, pemusik, dan juga content creator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi! Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA yaitu orang tua asuh, bagi info OTA, saudara bisa menghubungi call center kami. Dan kami imbau saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG.
Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Yuk, saya undang Bapak Ibu Saudara, yuk para orang tua, kita semua bangkit berdiri, kita mau doakan anak-anak kita, yuk. Juga buat Bapak Ibu, ya, sedikit share aja. Jadi dulu memang, mungkin ini saya share aja. Kalau Bapak Ibu ada waktu, doakan anak-anak Bapak Ibu, bahkan ambil waktu untuk doakan mereka, tumpang tangan. Sebagai orang tua, sering-seringlah doakan anak-anak Anda. Amin, mau? Bagus kan ya, doakan anak-anak kan ya? Iya kan, doakan anak-anak Anda. Tumpang tangan, sebelum mereka, waktu mereka tidur atau mereka pagi hari, doakan. Harapan-harapan terbaik Anda mengalir melalui doa-doa Anda. Ya. Karena itu saya lakukan Bapak Ibu, saya lakukan. Bertahun-tahun saya lakukan dan istri saya nggak meminta Bapak Ibu meniru saya, jangan. Tirulah Tuhan Yesus. Tapi apa yang baik yang saya lihat dan itu saya alami dan bisa saya saksikan, saudara. Pada saat Anda berdoa, itu adalah ketulusan seorang orang tua mendoakan anak-anaknya. Ketulusan itu mengalir melalui doa Anda kepada anak-anak Anda. Ingat, nggak ada orang lain yang akan mendoakan anak Anda seperti Anda mendoakan anak Anda. Dan itu akan mengubahkan hidup anak-anak Anda. Amin. Yuk kita berdoa buat anak-anak kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu hari ini. Di tengah-tengah kami ada anak-anak kami yang kami kasih. Teruna-terunamu Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran mereka sebagai berkat Tuhan bagi kehidupan kami semua para orang tuanya. Dan hari ini kami berdoa buat mereka Tuhan, generasi-generasi ilahi, generasi-generasi Yeremia yang Tuhan sedang siapkan, Tuhan mau pakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka punya purpose dalam hidup mereka yang Tuhan taruhkan sejak masa muda mereka. Karena itu berkati mereka hari ini Tuhan. Dengan pengurapan, dengan penyertaan Tuhan, dengan berkat-berkat ilahi. Supaya mereka boleh tumbuh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan pengurapan ilahi. Orang-orang memuliakan nama Tuhan. Orang-orang diberkati menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Seperti Daud di akhir zaman, Daniel di akhir zaman. Penuh hikmat ilahi. Mereka semua diberkati. Engkau buat mereka berhasil ya Tuhan. Sekolah mereka, studi mereka berhasil. Jauhkan mereka dari pergaulan yang jahat. Tuhan jagai mereka Tuhan.
supaya mereka senantiasa ada dalam penjagaan Tuhan. Mereka tidak pernah Tuhan terlepas dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati mereka semua Tuhan. Hari ini kami menumpangkan tangan kami atas anak-anak ini Tuhan. Supaya kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menuntun hidup mereka. Bahkan berkati orang tua mereka hari ini. Setiap orang ada dalam lingkungan mereka Tuhan berkati. Orang tua mereka diberkati Tuhan. Suami istri, mereka boleh tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan. Berkat-berkat-Mu menyertai mereka semua. Bahkan saat mereka Tuhan, dalam lingkungan pergaulan mereka juga Tuhan jagai Tuhan. Jauhkan dari teman-teman yang jahat. Jauhkan dari pengaruh-pengaruh yang jahat zaman ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajar mereka terus ya Tuhan. Ajar anak-anak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat orang tuanya Tuhan. Buat ayah ibunya. Tuhan berkati. Berkati pekerjaan orang tuanya. Berkati usaha orang tuanya. Berkati Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada di sini Tuhan. Jadikan kami keluarga-keluarga yang ilahi. Kasih kemurahan, penyertaan Tuhan tuh menyertai setiap daripada kami. Tuntun setiap langkah kami, keluarga-keluarga tempat ini pribadi demi pribadi. Jadikan kami orang-orang penuh kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Saat kami melangkah keluar dari tempat ini, kami tidak sama seperti saat kami datang. Ada benih firman Allah yang tertanam dalam hidup kami Tuhan. Kasih di antara kami diperkuat. Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dan kami akan melihat manifestasi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bekerja atas kehidupan setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan sertai kami melangkah keluar Tuhan. Pulang ke tempat tujuan kami masing-masing dengan berkat-berkat yang sempurna daripada Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini. Hingga Yesus datang menjemput kita semua dewan yang bermai. Dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari mempercaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.